Oke guys, di video singkat ini gue mau bagikan lagi ke teman-teman. Ya, ini ngejawab pertanyaan teman-teman karena gue pikir teman-teman sudah pada beralih ke AI semua di era yang modern ini. Tapi nggak apa-apa, di sini gue bagikan sampel scalping ya. Karena gue perhatikan dari zaman Nabi Jiki sampai hari ini, untuk metode analisisnya itu benar-benar masih rumit. Yang sejatinya itu untuk scalping itu singkat banget, kalian nggak perlu tarik sana tarik sini itu nggak perlu lagi. Jadi kalian langkah pertama tuh cuma ngambil data signal yang pertama ya, signal naik atau signal turun. Kedua, kalian mengkonfirmasi signalnya. Ingat, satu informasi apapun di market ini itu butuh confirm, selalu ada konfirmasinya. Nah, bagaimana untuk biar kalian tuh bisa mengkonfirmasi dengan alat konfirmasi atau tools konfirmasi yang benar ya, bukan asal breakout aja, atau bukan bicara ini tertinggi ini terendah toh ya. Ada resisten yang kalau harga dari bawah melewati level resisten tersebut bisa dengan mudahnya dia lewat gitu loh. Hal-hal seperti itu harus kalian tahu. Langkah ketiga, kalian harus mengkonfirmasi entry kalian. Namanya scalping itu quantity kita besarkan, kemudian kita butuh entry point yang benar-benar presisi atau dapat sub entry-nya. Oke, sekarang mari kita analisa. Ini tren kecil banget, kita analisa kecil banget nih, harga naik. Saat harga sudah jalan kayak gini, fokus kalian itu sama pembatalan. Berarti pola reversal. Pola reversal itu ada banyak ya, macam-macam. Cuman yang paling umum dia keluar pola reversal itu double candlestick atau positif negatif. The next gua akan bahas lagi bagian yang itu. Untuk video-video yang lama mungkin kalian bisa lihat itu positif negatif seperti apa ya. Nah, kemudian langkah selanjutnya kalau teman-teman perhatikan di sini, confirm bearish untuk data signal itu harga harus ditutup lebih tinggi dari harga open. Begitu juga sebaliknya untuk bullish, harga harus ditutup lebih rendah. Nah, hukum dagangnya seperti itu. Kalau kalian jadi seorang investor, kalian seorang pedagang, posisinya pasti ketika harga ditutup lebih tinggi kalian pasti akan pilih jual. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, kita ini trader retail itu hanya dimungkinkan untuk memprediksi hasil transaksi orang yang ada di atas kita ini, untuk dari hasil transaksi spot ya. Kita ini transaksi derivatif nggak berpengaruh sama market, kita nggak bisa menggerakkan pasar ini. Kita cuma harus bisa memprediksi hasil dari transaksi yang sudah berjalan di atas kita ya. Oke, sekarang kita lanjut. Coba teman-teman perhatikan di sini, bearishnya masuk ya. Untuk status ini tidak terkonfirmasi untuk bearishnya. Sekarang kita tinggal nunggu validasi pola seperti ini yang akan terbentuk juga nanti di sini untuk memungkinkan kita sudah bisa entry belum di titik ini. Kalau kita belum bisa entry point, jangan dipaksa untuk entry point. Nah, pola reversal atau pola pembatalan untuk turun sudah keluar, tinggal mengkonfirmasi. Kita harus confirm tuh dia terkonfirmasi atau tidak. Dari pola ini indikasinya sepertinya tidak terkonfirmasi. Kalau dia tidak terkonfirmasi, kita bisa entry sell lagi karena dia akan meneruskan data yang ada di sini. Berarti dia akan turun lagi, masuk ke garis merah yang sudah gue tandain di bawah ini ya. Kita lihat sama-sama. Kalau dia terkonfirmasi, maka kita akan ambil posisi buy, berarti bearish batal untuk turun. Kalau dia tidak terkonfirmasi, kita akan ambil posisi sell, kita follow trennya. Oke, selebihnya kita menunggu. Nah, bisa teman-teman perhatikan pertemuan kedua mempelai ini sama halnya dengan yang ini ya. Jadi pola pembatalan itu ada banyak guys. Nah, cuman yang sangat familiar, yang sering nampil di market itu cuma 3 ya. Ada 3 pola gitu. Nah, sekarang kita tinggal menunggu entry point-nya saja. Berarti status ini valid pembatalan untuk turun. Sekarang langkah ketiga yang tadi gue sampaikan, kita menunggu confirm buat entry pointnya agar sewaktu kita klik harga langsung running, gak kena noise lagi. Nah, ini wajib kalian tonton karena ini pertama kalinya gue jelaskan candlestick di forex itu sejelas ini ya.
sangat jelas ini. Untuk yang ini tadi kan sudah valid. Langkah selanjutnya kita menunggu pertemuan satu kali lagi, ya. Jadi dia harus ketemu satu kali lagi, karena tanpa ada pertemuan antara seller dan buyer di sini kita nggak ada, sama dengan nggak ada informasi apa-apa. Kita tuh kayak nggak dapat informasi apa-apa di situ, nggak dapat data apa-apa dan nggak bisa ngapa-ngapain. Ya sampelnya seperti ini. Di sini pola pembatalan beres, ya, kemudian terkonfirmasi. Kemudian dia akan ketemu lagi, barulah trennya masuk. Nah, kurang lebih seperti itu. Sama pun kayak gini. Nah, di sini kita belum bisa ngapa-ngapain. Coba deh kalau kalian langsung entry di sini, langsung entry di sini, maka kalian akan floating dulu, guys. Oke. Pokoknya teman-teman perhatiin aja, balance ini yang nilainya cuma segini akan jadi berapa, ya. Nah, ini pasangannya sudah keluar. Ya, kalau gue perhatikan singkat-singkatnya ada potensi bullish akan masuk ke sini nanti. Ya. Ini kita tidak menggunakan trendline sama sekali. Kalau kita mau ambil trendline lebih gampang lagi. Coba kalian lihat. Valid nggak? Valid kan? Nah, ini kita nggak menganalisa tren sama sekali. Jadi dengan sendirinya kita akan dibawa atau kita akan diantarin ke titik yang seharusnya. Jadi nggak perlu harus yang berlebihan ya. Jangan sampai kalian analisa 10 jam entry kalian cuma 5-10 menit. Terlalu berat ya. Singkat saja, simpel saja. Perjalanan hidup sudah berat. Tidak terkonfirmasi, kita akan ambil posisi sell. Nah, karena tidak terkonfirmasi, otomatis tren ini akan ke break. Berarti betul dia akan masuk ke garis merah. Lihat entry kita kena sub entry kan? Ada noise nggak ada ya, langsung profit nih. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, ini kita bisa ambil lagi, kita akan ambil lagi terus ya. Nah, ini scalping seperti ini. Jadi analisisnya ini apa yang membuat kita berani gitu. Kalaupun kita punya equity yang besar, kita ambil lot besar, apa yang membuat kita berani? Nah, tentunya ada alasan yang jelas, kemudian kuat ya. Oke, sekarang harga sudah berjalan dan take profit kita ada di sini, garis merah. Gak usah jauh-jauh dulu ya, karena di garis merah ini nanti akan ada koreksi lagi ya. Ini biarin kita hold aja dulu, kita tahan dulu. Teman-teman bisa perhatiin itu sempurna banget. Seperti yang tadi gue sampaikan di awal, kita akan membuka 3 transaksi kalau dapat durasinya. Kalau nggak dapat ya 2 transaksi aja, minimal 2 transaksi lah, untuk jadi sampel bahwa candlestick itu bisa dibaca atau tidak. Oke. Nah, ini biarin aja harganya berjalan. Dia akan masuk ke garis merah ini, dan itu wajib ya. Namanya wajib berarti harus dijalankan dan dia harus ke sini. Kalau dia nggak ke sini ya berarti maka candlestick ini bullshit lah ya, nggak bisa dibaca berarti. Kita tunggu saja guys. Gue tuh kalau bicara metode, bicara strategi trading, manual analisis seperti itu masuk ya zonanya. Oke, kita take profit guys. Sini akan terjadi breakout, dia keluar dari tren, kita close all. Oke, tuh masuk presisi banget, tepat di garis merah kita tuh ya. Nah, selanjutnya kita akan menganalisa lagi, ini akan meneruskan lagi atau tidak ya. Kalau dia meneruskan lagi, kita akan menunggu confirm entry untuk sell lagi. Tapi kalau enggak ya kita akan ambil buy-nya lagi. Berarti seperti di awal tadi sama saja. Ini sudah tidak berlaku. Titik analisa kita akan dimulai dari sini. Berarti dari sini kan turun. Nah, dari penurunannya kita akan menunggu pola pembatalan untuk turun lagi, pola pembalikan atau pola reversal. Nah, ini pola reversal sudah keluar, positif negatif ya. Nah, fix terbentuk pola reversal. Tinggal kita lihat untuk entry-nya, signal ini terkonfirmasi atau tidak. Kalau terkonfirmasi nanti langkah selanjutnya seperti tadi, kita akan menunggu confirm buat entry point. Indikasinya bakal confirm signal ini. Setelah confirm nanti signalnya kita tinggal menunggu confirm entry. Nah, confirm entry ini bisa lebih cepat,
bisa juga lebih lambat guys. Oke, garis merahnya sudah masuk zona kita, ini kita buang saja. Kalau dia udah ketemu kayak gini, ini akan jadi informasi terbaru guys. Oke, status signal terkonfirm atau terkonfirmasi. Selanjutnya kita akan mengambil confirm untuk entry-nya. Jadi setelah signal bukan berarti langsung entry, tewas kalian kalau seperti itu. Pokoknya step by stepnya, confirm signal, confirm entry, itu aja. Jangan greedy atau jangan FOMO, takut ada rasa ketinggalan entry, takut telat, enggak ya. Nah, kalau sudah seperti ini, take profit kita akan masuk ke level ini, berarti akan ada bullish yang lumayan besar levelnya. TP1 ada di situ, TP2 ada di sini. Datanya ngambil 20% dari rejection. Ya. Oke, ini valid. Gue akan ambil buy ketika dia didorong lagi ke bawah nanti, karena masih ada dorongan ke bawah. Oke, kita ambil buy guys. Ambil sebanyak mungkin ya posisi buy-nya. Kenapa? Karena kita udah nggak akan dapat noise yang berarti lagi. Nah, udah biarin aja. Ini confirm entry kita itu keluar lebih cepat dibanding yang seharusnya ya. Tapi tadi kalau posisi harga di bagian ini ditutup lebih tinggi, maka confirm entry kita agak lamban tapi lebih presisi, maksudnya lebih dapat kliknya, karena akan terjadi ketemu lagi di sini. Jadi persis kayak gini dia jadinya. Nah, kalau di zona kayak gini kan kita entry di sini itu safe banget. Nah, itu ya. Ini kita tinggal tunggu saja. Target kita ada di sini. Ya, targetnya. Nah, sembari kalian menunggu ini jangan lupa siapkan kopi karena ini lumayan panjang targetnya. Jadi paling tidak balance kita atau equity ini bakal jadi 10 ya. Gue ulangi lagi, saat ini kita menganalisa market BTC ya. Kalau ada pertanyaan, mungkinkah metode analisa seperti ini berlaku juga di forex, SAU USD, GBP USD atau di currency? Ya sangat mungkin, karena semua harga di market apapun sama. Ya, pertanyaannya tinggal selama broker tersebut menyediakan fitur candlestick Jepang seperti ini, dia bisa dibaca ya. Yang membedakannya itu biasanya range ya. Range itu yang gue maksud, kalau contoh kayak ini di BTC tadi. Nah, dia bisa kecil seperti ini, tapi kalau di SAU enggak. Kalau di SAU itu dia fix. Dia fix itu berarti dia tetap guys. Jadi kalau pola reversal kemudian confirm entry, polanya akan sama seperti itu terus. Tapi kalau BTC itu enggak. BTC itu ada 3 pola pembatalan, baik untuk turun atau untuk naik. Jadi sama semua, gitu-gitu aja. Kita tunggu nih videonya, gue cepetin. Oke, kalau sudah kayak gini guys, di sini kita bisa re-entry. Kalau mau re-entry sudah bisa ya. Kalau mau nungguin yang itu aja nggak apa-apa. Kalau udah kayak gini, kayak kita tinggal follow aja, atau kalian mau kasih buy stop di sini juga nggak apa-apa. Kalau gue sih kalau udah kayak gini ya tinggal follow aja, tinggal re-entry karena harga akan berjalan pelan-pelan naik ke take profit yang ada di sini ya. Sampai sini gue cepetin lagi videonya. Nah, selanjutnya karena harga sudah berjalan, yang perlu kalian amati itu apa sih? Pasti akan ada pertanyaan seperti itu kan, Bang, kalau harga sudah jalan, apa yang selanjutnya yang kita perhatikan? Nah, sama seperti halnya yang sebelumnya ya kan, karena kita sedang buy, kita harus antisipasi kalau ada keluar pembatalan naik. Nah, kalau keluar pembatalan naik berarti kan tanda akan ada bearish masuk, akan ada seller masuk lagi, mau koreksi atau tren kita nggak tahu. Nah, ini pola pembatalan untuk naik sudah keluar, berarti yang terdekat kita buang dulu. Re-entryan kita tadi ini kita singkirkan dulu guys,
Karena kita nggak tahu, mana tahu terkonfirm atau terkonfirmasi pola pembatalan naik tadi, maka kita nggak bisa ngapa-ngapain ya. Itu pentingnya. Oke, positif negatif sudah keluar. Selanjutnya akan ada bearish atau akan ada seller seperti yang di awal gue sampaikan tadi. Dari pola pembatalan itu kalian menunggu 1 atau 2 candlestick ke depan sampai keluar seller, karena kebetulan kita sedang entry buy. Kalau kalian entry sell sampai keluar candle bullish. Nah, ini dia salah satunya. Indikasinya bakal terkonfirmasi. Indikasi ya. Kita lihat dulu. Kita siap-siap close all. Karena di sini kita nggak pakai take profit. Berarti di sini kita siap-siap close all. Atau mau langsung juga nggak apa-apa. Tapi di sini gue tunggu aja. Biarpun dapatnya nggak maksimal juga nggak masalah. Yang penting kita nggak kehilangan momen, kita nggak FOMO, nggak panik, nggak buru-buru close. Mana tahu tidak terkonfirmasi kan gitu. Terkonfirmasi guys, kita langsung ambil posisi sell. Oke. Kenapa langsung cepet? Satu hal, karena tren sebelum itu adalah bearish. Ada perbedaan power, tenaga saat kalian dapat signal buy dan dapat signal sell. Karena tren major atau garis besar di time frame besar itu seller itu dominan guys. Tapi kalau posisi signal buy dia delay lumayan, tapi kalau di tengah trennya bearish kita dapat signal sell seperti ini hasilnya. Oke. Nah, ini harga sudah jalan dan ini tidak terlalu jauh ya. Tidak terlalu jauh, target pertama ada di sini. Nih. Ingat selalu 20% shadow rejection. Ingat selalu seperti itu. 20% shadow rejection, itu aja yang teman-teman ingat. Nah, nggak terasa ini transaksi ketiga. Ya. Kita sudah masuk di transaksi yang ketiga. Ini ada transaksi yang tidak ideal posisinya, kita close dulu. Masih di bawah banget nih posisinya. Oke, kita sisain yang di atas. Saat harga masuk nanti ke level yang ini, kita close all lagi guys. Ini cara paling gampang ya. Nah, kebayang tidak sama kalian kalau kalian mampu membaca bahasa candlestick ini satu persatu secara sederhana yang tadi gue sampaikan, ditambah lagi kalian menggunakan alat bantu seperti indikator, osilator, tren dan lain-lain. Mungkin lebih gampang banget kan. Nah, itulah kenapa sejak awal, dari awal ya gue di channel YouTube sering sampaikan, kalian jangan mempelajari sesuatu yang tidak berdampak sama sekali ke kualitas trading kalian. Dalam artian kalian mengulik indikator apapun itu nama indikatornya, hasilnya akan nol guys. Kenapa? Karena indikator dibentuk sama candlestick. Oke, masuk ke zona target take profit kita. Sedikit lagi kita siap-siap close all. Oke, masuk presisi, kita close all. Oke, presisi banget. Kita lihat terjadi rejection yang kedua atau tidak. Ini rejection yang pertama, di sini ada rejection tidak. Kita lihat kalau dia tidak ada rejection, dia ke sini. Nah, dah, itu aja. Gue rasa video singkat ini sangat membantu dan gue udah tampilkan ke kalian analisa harga bergerak. Oke, ini rejection ya. Lihat presisi bullishnya langsung masuk tuh, tepat di garis merah dan langsung terbang. Bayangkan tadi kalau kita nggak close out, kita akan minus lagi. Nah, kurang lebih seperti itu. Gue rasa video singkat dan sederhana ini cukup membantu kalian dan mudah-mudahan membuka ya mindset kalian bahwa kalau ada yang mendoktrin kalian berbicara tentang alat bantu dan mendewa-dewakan indikator, kalian bisa memberikan penilaian tersendiri. Mana sih yang sebenarnya wajib dan harus kalian pelajari? Belajar indikator dulu, atau candlestick dulu, atau harganya dulu? Ya, ingat, candlestick ini yang membangun semuanya yang ada di market. Kalau kalian pakai MA, candlesticknya dulu yang membentuk, baru MA-nya ikut. Seluruh indikator apapun itu.
Sampai di sini, semoga semua makhluk berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.